pertama pada saat di lantai 3 Rumah Saguling yang mulia, tidak ada kata-kata dari beliau yang menanyakan kepada saya untuk apakah kamu siap membackup saya, ataupun menanyakan kepada saya kamu siap gak nembak kalau Joshua melawan. Itu tidak benar. Yang benar? Yang benar adalah pada saat itu beliau memerintahkan saya untuk menembak Joshua, dan setelah itu dia juga menceritakan kepada saya tentang skenario yang akan nanti dijelaskan dan dijalankan di Duren 3 yang mulia. Yang kedua? Lalu beliau juga membantah tadi yang mulia tentang pemberian amunisi di lantai 3. Karena pada saat itu beliau memberikan kepada saya 1 kotak amunisi dan menyuruh saya untuk menambahkan amunisinya yang mulia. Seandainya CCTV lantai 3 tidak hilang atau tidak rusak, mungkin bisa menunjukkan yang lebih jelas yang mulia. Terus untuk yang di Duren 3 yang mulia, tidak ada konfirmasi kepada almarhum Joshua pada saat di Duren 3. Karena pada saat almarhum Joshua masuk, beliau langsung menarik almarhum Joshua di leher almarhum dan mendorong ke depan serta menyuruhnya berlutut yang mulia. Itu saja? Siap yang mulia. Dan ada saya membantah juga tentang kata-kata beliau tentang menghajar, bahwa tidak benarnya itu. Karena yang sebenarnya kan beliau mengatakan kepada saya dengan keras, dengan teriak juga yang mulia. Dia mengatakan kepada saya untuk, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Lalu yang terakhir yang mulia, saya melihat beliau menembak ke arah Joshua yang mulia. Dan saya juga tidak menembak sebanyak 5 kali. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Baik, gimana saudara terdakwa atas keterangan saksi? Keterangan saksi atas bantahan keterangan terdakwa? Saya tetap pada keterangan saya. Untuk keterangan dari saksi PC, ada beberapa hal yang saya catat yang mulia, yang menurut saya tidak sesuai atau mungkin saudara PC sendiri yang lupa. Oke. Yang pertama tentang yang pada bulan Juni itu, yang pada saat itu saya diajak oleh UPC sendiri, dan di mobil yang satunya ada Bang Matius serta almarhum Joshua, juga serta anaknya beliau, Mbak Datia. Itu kami ke arah Jalan Kemang, ya mulia. Kita putar Jalan Kemang sampai akhirnya kita balik lagi ke arah Jalan Bangka, ke rumah Bangka tepatnya, ya mulia. Dan di sana datang Ko Elben, datang juga Pak FX, baru untuk ajudan yang disuruh standby di dalam rumah itu cuma 2 orang yang mulia, yaitu almarhum sama Matius yang mulia. Daripada itu baik ajudan maupun ART kami disuruh untuk menunggu di pagar di luar, ada yang di samping. Dan karena pada saat itu saya yang ada di luar, jadi saya yang melihat sendiri untuk perempuan yang keluar dari dalam rumah yang mulia menangis. Yang pertama. Siap. Kedua. Baik, yang kedua yang mulia, pada saat tanggal 8 yang mulia, pada saat sepanjang perjalanan dari Magelang sampai di Jakarta tadi, Ibu PC menjelaskan bahwa Ibu PC ini tidur yang mulia. Tidur terus itu sampai di Jakarta yang mulia. Bahkan tidak ada percakapan antara saya dan Ibu PC. Padahal sebenarnya saya ada percakapan dengan Ibu PC menanyakan tentang PCR yang mulia. Saya pada saat itu Sadam selaku ajudan yang standby di kediaman Bangka. Karena protapnya ketika dari luar kota ini harus balik ke Jalan Bangka dulu untuk isolasi dan PCR. Jadi Sadam ini yang chatting ke saya, minta petunjuk untuk PCR mau dipesankan jam berapa yang mulia. Jadi ketika Sadam chatting ke saya langsung menanyakan ke ibu pada saat itu. Saya bilang ya udah bang, pesan aja PCR-nya. Saya langsung menanyakan, mohon petunjuk ibu untuk PCR dilaksanakan di mana. Yang ketiga? Terus yang ketiga yang mulia, Ibu PC membantah dan mengatakan lupa pada saat beliau mengajak saya untuk menyimpan senjata ke kamar di lantai 3 yang mulia. Dan tadi sudah ditanyakan juga dari Bapak Jaksa Penuntut Umum
bagaimana saya bisa mengetahui Ya. letak lemari di situ yang mulia. Lalu Yang keempat, Ibu PC tadi bilang tidak tahu pada saat saya mengobrol dengan Bapak Efes di lantai 3. Padahal kenyataannya Bapak Efes dan saya ngobrol, dan pada saat Bapak Efes menjelaskan tentang skenario serta menyuruh saya untuk menembak Joshua dan membunuh Joshua pada waktu itu, Ibu PC itu ada di situ. Juga pada saat saya mengisi peluru, menambah amunisi, Ibu PC juga ada di situ yang mulia. oke. Makanya kalau seandainya CCTV lantai 2 dan lantai 3 rumah Saguling serta jalan Bangka itu ada, mungkin semua akan lebih terang dan Oke. ibu mungkin tidak akan berani berbohong di depan pengadilan gitu. Lalu yang selanjutnya yang mulia, Ibu PC bilang di Duren 3 itu Ibu PC menutup pintu. Padahal setelah kejadian itu, dan jelas juga ada dari beberapa saksi juga mengatakan, baik dari Romer, Om Kuat juga mengatakan bahwa pintu itu terbuka setengah yang mulia. Dan saya juga melihat memang pintu kamar Ibu PC ini terbuka setengah. Ya. Lalu yang terakhir yang mulia, Ibu PC mengatakan tidak tahu tentang uang, pemberian uang dan HP. Padahal tadi sudah ada yang Ya, nanti sudah. kita hadirkan besok yang mulia. Besok akan untuk dilihat. foto yang tersebut. Di situ ada gambaran tangan dari Ibu PC menggunakan gelang yang saat ini Ibu PC pakai juga, dan juga ada potongan kaki dari Bapak Efes. Baik, terima kasih yang mulia.